Banyak uang, sedikit uang, uangnya hilang, orang sayang, orang benci, udah kecil, alhamdulillah. Baik, salam dan doa untuk semua. Ini agak beda juga pagi ini. Mudah-mudahan Bapak setuju. Di tempat lain sering begini, tapi di sini kok kelupaan selama ini. Jadi mohon Bapak ini gabung ke depan ini. Mohon. Jadi enak kita rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Ya jangan terlalu dekat lah. Ini kan berjauhan ini. Jadi mohon Pak, bisa enggak kita agak nyaman saya kalau Bapak gitu geser ke depan. Boleh, lanjut. Baik. Dah siap Ibu? Salam dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Mengawali kajian subuh ini saya bacakan ayat di surat Qaf. Surat 50 ayat yang ke-17. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang Anda lakukan di tempat ramai, di tempat sepi, orang tahu atau tidak, pintar-pintar kamu menyembunyikan kesalahanmu. Tapi pahamilah, ada dua malaikat Allah, ada dua CCTV, ada dua reporter yang mengiringi kamu. Yang satu namanya Raqib, yang keduanya Atid. Ayat 18-nya, itu CCTV tidak pernah absen. 24 jam sehari semalam. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang kita muliakan. Kajian kita subuh ini ada 3 poin lah. Poin pertama judulnya 5 karakter manusia. 5 tipe kita ini. Bapak Ibu yang di sini termasuk saya, kita masuk tipe yang mana nanti? Yang kedua kajian kita adalah poin yang kedua, berlian yang terlupakan dari Imam Syafi'i. Ada berlian, kita singkirkan. Ada imitasi, kita ambil. Yang terakhir nanti kalau waktu cukup, termasuk tanya jawab nanti, ada sunnah yang terlupakan. Kalau boleh dikedepankan sedikit, khitan bagi perempuan waktu anaknya lahir. Terakhir nanti Bapak dan Ibu ada buletin kita. Judulnya adalah uang membongkar akhlakmu. Saya bacakan sedikit. Mau tahu akhlak seseorang? Cobalah berurusan uang dengannya. Mau tahu kejujuran seseorang? Cobalah percayakan ia mengelola uang, dan seterusnya. Ada yang rajin tahajud, ada yang rajin berjamaah, tapi hutang nggak dibayar. Ada yang sudah ke tanah suci, Pak, berulang kali umrah, dia bangga dengan dia pergi ke tanah suci. Kemana pergi sering baju putih kok. Kemana pergi sering pakai peci putih kok. Tapi hutang nggak dibayar. Malah orang yang berpiutang yang dimusuhi. Diam selek, Bu. Hai Bu, itu harus konsultasi juga, Bu. Kita ulang. Dia yang berhutang, rajin tahajud, rajin ke masjid, rajin dengan pengajian. Tapi orang yang berpiutang dimusuhi. Tidak sekali itu jamaah. Malah orang yang berpiutang dijelekkan sama orang lain. Ini buletin saya. Insya Allah cukup banyak saya fotokopi. Kita masuk poin pertama. 5 karakter manusia. Bapak Ibu mengenal 5 hukum. 1 wajib. 2 sunat. 3 makruh. 4 mubah, 5 haram. Manusia juga seperti itu jamaah. Ada manusia wajib,
Bagaimana manusia wajib ini? Kalau dia datang, kalau dia hadir dalam satu ekosistem, dalam satu jamaah, orang senang dengan kedatangannya, malah diharapkan, itu manusia wajib. Kalau dia nggak datang, ada kekurangan, dia dibutuhkan dan nggak bisa digantikan, itu manusia wajib jamaah. Dia ada, orang beruntung. Jauh baru dia datang, orang senang loh Pak. Kalau dia nggak hadir, orang rugi. Malah orang ini nggak bisa digantikan. Ini manusia wajib. Ada nggak manusia ini? Ada, tapi langka sekarang. Kita ulang, hadirnya menguntungkan, tidak hadirnya merugikan, dan tidak bisa digantikan. Yang kedua, manusia sunat. Hadirnya dibutuhkan, tidak hadirnya tidak persoalan. Ada yang menggantikan. Itu manusia sunat Bapak. Hadirnya dibutuhkan, tidak hadirnya tidak persoalan. Manusia sunat. Mudah-mudahan kita di nomor 1 dan 2 inilah. Jangan masuk nomor 3 jemaah. Manusia mubah. Hadir nggak masalah kok. You hadir nggak ada untungnya. You nggak hadir nggak ada untungnya. Kita ulang, biar berulang-ulang sedikit boleh kan Ibu untuk menanamkan ini. Hadir nggak masalah. Manu masaji sen. Manusia mubah. Boleh hadir, boleh enggak. Kamu nggak masuk karungan kok. Yang keempat namanya manusia makruh. Hadirnya bikin masalah, nggak hadirnya diharapkan. Kok untung-untung nggak tibu Ibu, kok kacau loh waknya tibu. Manusia makruh, ada nggak orang seperti ini? Ada orang belum ngomong, nggak enak batin ini jamaah. Lah kamu ngecek lah, kalau ngecek lah sesak semua. Kan ada karakter seperti itu kan Pak? Kita ulang jangan manusia makruh. Ketidakhadirannya diharapkan, kehadirannya mengganggu orang lain. Nya duduk di sudut sini Bu Jus, konyo tapi menggaduh jarak jauh. Sorry. Ini sampai kemana relay kaji kita nih kaji? Yang terakhir manusia haram. Hadir nggak hadir mengganggu. Nggak hadir saja mengganggu, apalagi hadir jemaah. Dia jarak jauh mengganggu kok. Jarak jauh menjelekkan orang. Ikut naik darah sebuah seketik Pak. Memang gaya saya seperti ini, gimana cerita? Dia jarak jauh mengganggu orang, mempengaruhi orang. Yang beginilah, yang begitulah. Hadirnya apalagi. Gayanya gaya guru, gayanya gaya pengurus, titelnya haji juga dan sebagainya. Tapi mengganggu ekosistem, jauh pun mengganggu orang lain. Ada nggak orang karakter seperti ini? Mungkin ada. Nah, mudah-mudahan kita jangan yang 3, 4, 5 lah. Manusia wajib, datangnya diharapkan, tidak datang sangat dirindukan. Nggak ada pengganti kok. Yang kedua manusia sunat, datangnya diharapkan, nggak datang masih ada pengganti kok. Yang ketiga manusia mubah, datang nggak berhitung dong. Yang keempat manusia makruh, datangnya mengganggu, padahal dia diam bisa mengganggu loh. Nggak datangnya diharapkan. Manusia haram, datang nggak datang, di rantau di kampung karajonya mengaduh. Oke, selesai. Poin kedua, berlian yang terlupakan. Ini ada 5 sebetulnya, saya sampaikan 2 di sini. Pertama namanya as-sadaqatu waqtul fuqara. Ini berlian loh Bu. Ini berlian loh Pak. Kadang berlian ini yang kita lupakan. Kita singkirkan berlian selama ini. Sedekah waktu miskin. Mengulurkan tangan waktu darurat. Agak diskusi gaya kita subuh ini. Mana yang lebih penting? Zakat atau sedekah? Kita ulang. Mana yang lebih penting? Zakat atau sedekah? Oke. Tolong dengan pemikiran Ibu dengar kalimat berikut. Kalau zakat
Itu kewajibanmu untuk memberikan kepada orang lain untuk membersihkan hartamu. Jadi kita keluarkan itu uang kita, itu yang bakal dizakatkan untuk membersihkan harta kita. Hak orang yang dikeluarkan untuk membersihkan harta kita. Tapi kalau sedekah enggak loh Pak. Sedekah enggak Ibu. Sedekah hak kita dikeluarkan untuk orang, itu yang lebih tinggi. Ini bukan berarti udah cukup nisabnya enggak berzakat, bukan begitu maksudnya. Kalau zakat hak orang yang dikeluarkan. Kalau sedekah hak kita punya, kita keluarkan buat orang lain. Ngerti maksudnya? Kita lanjutkan. Sedekah biasa, sedekah waktu lapang. Sedekah luar biasa, sedekah waktu sempit. Quran menyuruh kok, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra ila akhir ayat. Tanda orang bertakwa, ayat yang di atasnya, Al Imran 113, 134. Yang pertama dibuat di situ, orang yang memberi, orang yang bersedekah di kala lapang, di kala sempit. Di kala lapang bersedekah wajar, yang sulit kan di kala sempit. Disitulah letaknya luar biasa. Saya ingin bicara 2 kisah di sini Bapak dan Ibu. 2 kisah, mungkin 3 kisah sampai ke luar negeri sebentar lagi kalau waktu cukup. Ada intervensi Tuhan yang waktunya terserah Tuhan bagi orang yang bersedekah waktu sempit. Kita ulang, ada intervensi Tuhan, ikut campur tangan Tuhan dengan caranya Tuhan, kapan waktu maunya Tuhan bagi orang yang bersedekah waktu sempit. Saya angkatkan 2 kisah. Satu negeri kita Indonesia, yang kedua nanti di zaman Nabi. Oke. Ada seorang kiai di Jawa, namanya Kiai Khalil, Jawa Timur. Bukunya saya bawa itu, kisah-kisah berlian yang diambil. Seorang pengusaha datang kepada kiai ini, pengusaha besar. Kiai, bantu saya. Minta doa enggak kok, minta resep juga enggak. Tapi gimana cerita? Ceritanya begini. Kiai, saya sakit, dirawat di rumah sakit. Kata pengusaha ini loh Pak, ada teman lama saya datang ke rumah sakit. Dia orang miskin. Dia datang ke rumah sakit, habis menjenguk saya ke rumah sakit. Ada 2 doa jamaah. Satu orang yang bersedekah, doa malaikat. Yang kedua, doa malaikat untuk orang yang melihat orang sakit. Ada 10 semua, tapi di sini bersatu yang 2 ini. Teman saya miskin, namanya si Ahmad. Miskin, mengerti saya. Tetangga Pak Kiai loh. Dia lihat saya ke rumah sakit, dia beri saya amplop. Lalu, saya tolak amplopnya. Kira-kira wajar nggak orang pengusaha ini menolak amplop dari temannya yang miskin? Kira-kira wajar nggak? Wajar. Tapi jangan kita berpikir seperti ini. Ah, dia kan kaya, nggak dikasih amplop juga nggak apa-apa. Keliru juga. Ditolak. Tapi dia berdoa di muka saya, Kiai. Si miskin ini ditolak oleh si pengusaha, temannya juga, amplop yang dia bawa, dia malah angkat tangan di depan saya. Apa dia bilang? Ya Allah, sebegitu miskin saya, bersedekah kepada teman sendiri, malah ditolak. Ngerti maksudnya Ibu? Jadi ada semacam keikhlasan walau miskin pun kepada teman yang kaya. Dia nggak melihat kayanya orang itu, dia melihat dia sakit, dia ingin memberikan sesuatu walau dalam kondisi miskin. Kita ulang Bapak dan Ibu, apa nggak kamu tolak? Saya tolak. Tapi dia berdoa di hadapan saya. Apa doanya? Ya Allah, sebegitu miskinnya saya hingga teman saya menolak sedekahku. Nggak berkutik lagi. Singkat cerita, diambil amplop. Isinya tahun 90-an ini. Isinya 30 ribuan. Itu penghasilannya sehari untuk diberikan kepada orang yang sakit sekalipun temannya kaya. Si Kiai tahu penghasilannya 30 ribu sehari. Si teman pengusaha juga tahu penghidupan dia. Singkat cerita udah pisah.
2 bulan habis itu, datanglah pengusaha ini kepada Kiai tadi yang kita awali tadi. Pak Kiai, saya tahu benar teman saya itu ikhlas. Penghasilan sehari dia bawa ke rumah saya waktu sakit, ke rumah sakit. Pak Kiai, tolong berikan amplop ini kepada saudara saya itu. Berapa isinya? 30 juta. Kiai bilang begini jemaah, banyak sekali. Begini, coba. Ini bahasa agak tinggian, tapi insya Allah nyangkau kok. Bagi orang yang ikhlas, intervensi Tuhan masuk dengan cara Tuhan. Sehingga Tuhan menyuruh orang lain untuk mempercepat rezeki bagi orang yang ikhlas dan bersedekah. Nyambung Ibu? Dengan bahasa lain begini. Karena dia bersedekah walau miskin, kajian kita kan tadi sedekah waktu miskin loh. Berlian kan? Kalau kamu bersedekah waktu miskin, dengan sedekah itu ada doa malaikat, kamu ikhlas lagi, ada semacam cara Tuhan untuk menyegerakan gantinya, begitu. Berapa ini uang? 30 juta. Banyak sekali. Kata si pengusaha ini begini, bukan berarti sombong, enggak. Itu hanya bagian kecil dari usaha saya. Terjemahnya begini, kalau 30 juta hanya bahagian kecil dari usaha saya, sementara teman saya si Ahmad sehari 30 hari dia berikan kepada saya waktu sakit. Jadi bukan memperbandingkan saya kaya kamu miskin, ketulusan dia jamaah. Ngerti maksudnya Pak? Jadi boleh bersedekah sama orang kaya. Hai orang kaya, kamu juga jangan sok-sok kaya ketika ada orang bersedekah kepadamu. Nah, tapi kalau orang kaya bagi sedekah, kalau Ustazku kira-kira model itu tidak layak, kamu tidak sekian. 30 juta. Akhirnya diberikan uang ini kepada si Mahmud 30 juta. Surat Al-An'am, surat 6 160. Yang satu diganti 10. 30 ribu diganti 30 juta. Pas janji Tuhan itu. Saya masuk ke zaman Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya cepatkan kisah ini dengan cara saya. Sayyidina bin Abi Thalib miskin. Istrinya anak Nabi, Fatimah kan? Berarti dia menantu Nabi. Satu saat tidak ada lagi makanan di rumah, miskin. Ya Aisyah, apa yang ada di rumah? Singkat cerita, sisipan uang. Singkat cerita lagi, Sayyidina Ali pergi membeli makanan keluar. Nasilah cara kitanya. Dan ini termaktub dalam surat Al-Insan, Ad-Dahri, ayat 8. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dia memberi makan miskin, yatim, asir. Singkat cerita lagi, belilah nasi 3 bungkus di pasar. Pulang di perjalanan ketemu pertama orang miskin. Ya Tuhan, 2 hari sudah aku tidak makan. Berilah aku kelapangan dunia dan akhirat Tuhan. Sayyidina Ali darurat jemaah. Tapi ada orang yang lebih darurat. Dia berikan nasi 1 bungkus kepada orang itu miskin. Jalan lagi, paruh sepertiga kedua. Ada lagi yang namanya yatim. Ya Tuhan, sudah 3 hari tidak makan. Berilah kami kelapangan dunia dan akhirat. Mikir lagi jemaah, aku baru 1 hari, orang sudah 3 hari. Diberikan lagi, tinggal 1 bungkus. Hampir sampai di pintu rumah jemaah, ada asir orang dalam perjalanan. Ya Tuhan, sudah seminggu kami tidak merasakan makan. Ini siapa orangnya nanti kelihatan nanti di akhir cerita. Sudah seminggu tidak makan, berilah kami kelapangan dunia dan akhirat. Nambah lagi, berlian. Tapi imitasi gak begitu, saya aja belum makan kok. Kamu yang akan saya beri. Di mana karakter Bapak dan Ibu? Panceke atau dermawan? Terserah. Diberikan nasi, habis nasi itu. Sedekah waktu darurat. Nyampai di rumah, Fatimah bertanya, ya suamiku, mana makanan? Diceritakan dari awal. Begini istriku Fatimah. Suami kalau saleh plus istri saleh, indah. Malaikat pun hadir di rumah. Saya belokkan sedikit. Istri saleh, walau suami tidak saleh, insya Allah anak saleh.
Kita ulang. Istri kalau saleh, perempuan yang bawa rahim, yang bawa kemana-mana Asmaul Husna, ibunya saleh, walau suaminya kurang saleh atau tidak saleh, insya Allah melahirkan anak saleh. Tapi sebaliknya, kalau istri tidak saleh, istri taleh, walau suami saleh, sulit anak saleh. Mari kita lihat. Nabi Nuh saleh apa enggak? Saleh. Istrinya melahirkan anak yang tidak saleh, Kan'an namanya. Lut saleh, istrinya enggak saleh, jarang diungkap dalam sejarah, melahirkan juga anak yang tidak saleh. Walau bapak saleh, istri enggak saleh, sulit lahir anak yang saleh. Tapi coba lihat Ibrahim, ibunya siapa? Hajar. Ayahnya, ayah Nabi Ibrahim maksudnya Azar. Tapi istri Azar ini saleh jemaah, melahirkan Ibrahim yang saleh. Syukur-syukur dua-duanya saleh loh. Ibrahim saleh, istrinya saleh, melahirkan anak yang super saleh. Siapa dia? Nah, cerita Sayyidina Ali tadi sampai ke rumah, wahai suamiku, mana makanan? Diceritakan dari awal sampai akhir. Apa jawabnya jemaah? Wahai suamiku, andai aku yang ke pasar tadi, orang seperti itu bertemu dengan aku, seperti bertemu dengan engkau suamiku, aku berbuat yang sama. Andai aku tadi ke pasar, beli nasi 3 bungkus, ketemu miskin yatim asir, aku juga berbuat seperti itu. Nah, kira-kira ibu dan bapak, andaikan ibu seperti Sayyidina Ali tadi, darurat ngomong apa sama pasangan? Intervensi Tuhan. Besoknya Sayyidina Ali pergi ke pasar dalam keadaan darurat hari kedua. Saya bisa mengungkap 1 jam di sini jemaah, karena cuma waktu kita setengah jam kok. Hadis-hadis dan sebagainya, intervensi Tuhan, ikut campur Tuhan bagi orang yang pemurah di waktu darurat. Kalau kaya biasa kok. Besok pagi Sayyidina Ali pergi ke pasar. Ada orang bawa unta 3 ekor. Apa kata orang ini? Orang itu ngomong duluan loh Pak. Ya Tuhan, belilah unta saya ini. Sayyidina Ali bilang, tiada uang buat membelinya. Aku gak punya uang. Orang ini mendesak. Beli sajalah, nanti bayar setelah terjual. Berani orang berkata begitu, siapa ini orang? Beli sajalah, bawa sajalah, juallah dulu, nanti kalau sudah terjual, nih rumah saya di sini loh. 1 ekor 100 dinar. 3 ekor 300 dinar. Nih udah jelas, silakan bawa. Dibawalah oleh Sayyidina Ali. Berpindah tangan ini unta, bawa ke pasar. Belum nyampe di pasar ada orang nawar jamaah. Apa tawaran orang? Tuan, mau dijual untanya. Memang mau dijual kok. Biar saya beli 1 ekor 300 dinar. Ini yang saya maksudkan intervensi Tuhan. Carilah cara Tuhan mengintervensi kita dengan sedekah waktu darurat. Lanjut Ibu. Ini agak terhipnotis ini dengan cerita Sayyidina Ali. 300 dinar 1 ekor. Berarti 3 ekor berapa? 900 dinar. Oke, unta sudah pindah, uang sudah diambil. Perjanjian tadi kalau udah terjual, ini rumah saya di sana, berikan uang saya. Nah, kalau saya kayaknya nggak saya berikan itu. Ya. Karena setan menggoda juga di situ. Ini buku kecil saya bawa ini, membaca pikiran setan. Kamu pintar membaca pikiran orang. Pikir setan kamu pakai, kamu nggak ngerti. Saya belum bicara ini. Dicari itu orang, udah capek-capek cari, orangnya nggak ada loh Pak. Sebelumnya Nabi sudah terima ayat yang kita bacakan tadi. Jadi sudah ada pemberitahuan kepada Nabi, kondisi menantunya begini-begini, turun ayat tadi. Ada hari ayat 8. Pergilah ke rumah Nabi untuk menanyakan kisah yang tadi. Karena ini hak orang loh. Sampai di pintu Nabi nunggu, Nabi mengacungkan jempol. Kira-kira makna jempol apa ini? Bagus engkau.
Kaget lagi menantu. Kaget dia Sayyidina Ali. Saya ingin menanyakan persoalan ini, kok mertua saya ngomongnya aku ini bagus. Masuk ke dalam, singkat cerita, hai Ali, hai menantuku, engkau yang ngomong duluan atau saya? Sayyidina Ali bilang, junjungan yang dulu berbicara. Padahal ini mau bertanya ini jemaah. Nabi bilang begini, hai Ali, tahukah kamu siapa yang menjual unta kepadamu tadi pagi? Memang itu kok yang mau ditanyakan. Allah dan Rasulnya yang tahu. Itulah malaikat Jibril. Yang kedua, hai Ali, menantuku, tahukah kamu siapa itu yang membeli ontamu? Sekian. Allah dan Rasulnya yang tahu. Itulah malaikat Mikail yang diutus untuk memberikan rezeki padamu. Kelar sudah. Hai Ali, tiada lain sebabnya. Kemarin engkau dalam keadaan darurat. Engkau masih memikirkan orang lain. Di saat itu cara Tuhan masuk kepada orang seperti ini. Nah, kepada Bapak dan Ibu, ayo sering-seringlah bersedekah sekalipun dalam keadaan miskin. Apalagi dalam kondisi kaya. 6:30 hari Ibu lah tuh. Tanya jawab boleh. Sudah. 1, bersedekah waktu miskin. Ada pertanyaan ya? Sebentar. Kita masuk yang kedua dulu ya. Yang kedua Bapak dan Ibu, dan mungkin ini salah saya, salah Ibu, salah kita semua yang jarang kita teliti loh. Yang kedua adalah menjauhi maksiat dikala sendirian. Ini yang sulit jemaah. Menjauhi maksiat dikala sendirian. Ke masjid ada orang ramai, kita membuat image pencitraan lah kalau orang sekarang itu. Kita orang baik loh. Tapi apa kerjamu di rumah dengan setan yang sudah berbentuk ini yang namanya HP? Zaman sekarang udah masuk semua jemaah, pornografi namanya dan sebagainya. Sorry, kawin binatang pun sudah masuk ke HP kita. Iya kan? Jadi yang kedua, berlian itu adalah tidak berbuat maksiat dalam sendirian. Saya ingin berkisah lagi. Ini subuh sudah saya atur, ini kisah-kisah doang. Boleh Ibu? Abu Mansur bercerita. Bukan Yusuf Mansur ini. Abu Mansur ini ceritanya. Beda. Dia bercerita dalam sebuah buku kisah-kisah dia. Abu Mansur ini punya teman saleh, rajin tahajud, rajin duha dan sebagainya, rajin baca Quran. Pisah. Udah bertahun pisah, 12 tahun malah dalam ceritanya. Dia mendengar Abu Mansur ini, temannya ini sakit. Teman yang saleh dulu. Singkat cerita ditanya alamat dan sebagainya. Udah ketemu alamat. Ketuk pintu, assalamualaikum anaknya. Mau ketemu dengan siapa Pak? Mau ketemu dengan Bapak ini. Oh ya Bapak saya, silakan masuk. Masuk ke dalam rumah. Ini temannya ini sedang terbujur di sebuah tempat tidur di tengah-tengah rumah. Sudah berapa lama sakit? Sudah bertahun sakitnya. Wajahnya hitam, kata Abu Mansur. Pipinya ini besar dan bibirnya pun membengkak keluar. Ngeri saya melihat, kata Abu Mansur. Abu Mansur bilang begini, udah sekian lama saya hidup di dunia ini, belum pernah merasakan ngeri kecuali melihat orang yang diam tapi saya ngeri. Singkat cerita, karena teman, dia dekatin ini. Mulutnya ke telinga sebapak tadi. Pak, sering-seringlah mengucapkan La ilaha illallah. Biasa enggak orang seperti itu? Biasa loh. Pak, sering-seringlah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Apa kata Abu Mansur dalam buku kisahnya? Dia bergerak, dia lihat saya dengan mata merah seperti melotot marah. Dia tahajud dulu Pak Ji. Dia duha dulu jemaah. Ngeri yang kedua saya, kata Abu Mansur. Saya agak bergeser ke belakang. Dia marah tanpa ngomong. Akhirnya dia seperti orang tidur lagi. Wajahnya hitam, bibirnya membesar dan sebagainya. Saya beranikan diri karena teman saya. Wahai sahabatku, bacalah La ilaha illallah. Apa jawab dia yang kedua? Wahai sahabatku, kalimat itu sudah menjauh dari saya. Kalimat itu sudah menjauh dari saya. Maka
Karena dia ngomong kalimat itu sudah menjauh dari saya, maka temannya berani bertanya, kenapa saudaraku, mana tahajudmu? Mana salat duhamu? Mana sedekahmu? Inilah kajian kita yang kedua. Dia jujur jawab di belakang kata Abu Mansur. Iya temanku, aku sering tahajud, aku sering salat duha, aku sering di majelis taklim, tapi aku sering berbuat maksiat dalam kesendirian. Selesai kisah. Udah, silakan Ibu. Ini kasus kemarin juga. Ada orang datang berkeliling pakai motor, kemudian karena pintu kita terbuka, dia mampir lebih ke rumah, dia udah keluar mampir ke rumah, minta sedekah. Samakah saya dengan menilai umurnya masih 50 tahun dan pakai motor, saya tolak dengan minta maaf. Oke. Allah itu nggak pernah memilih siapa yang mau diberi. Setahu Bapak yang sudah tua-tua, ada nggak matahari yang tidak terbit pagi? Ada nggak malam yang tidak datang dalam 24 jam ini? Datang pagi kan? Yang menikmati pagi itu ada nggak orang yang bermaksiat? Allah nggak milih, saya berikan nikmatku padamu, walau kamu begini-begini, nggak milih. Yang milih itu kan kita. Milihnya gimana? Kan masih kuat. Milihnya gimana? Jalannya saja bagus kok. Ini harus kita kuasai hati. Demi Allah, kalau kita sambungan kajian kita tadi, walau dia kuat, jangan ngomong kuatnya nanti tangan kita ke belakang loh Ibu. Ngerti maksudnya ya? Dan nyambung ini. Jangan pilih-pilih, tapi waspada tetap. Jangan-jangan dia mau merampok dan sebagainya. Ini penting juga. Takut sama Allah, tapi waspada tetap corona. Corona nggak perlu takut karena Allah yang menciptakan. Nah, kepada Ibu, anjuran tingkat tingginya, beri sajalah, butuh keikhlasan. Kajian kalau saya lanjutkan, bersedekah kepada orang gila. Kajian kalau saya lanjutkan, bersedekah kepada pencuri. Saya ambil sedikit, ada pencuri sadar karena orang bersedekah kepada dia. Kepada Ibu saya tambah sedikit. Kalau ada kira-kira ragu untuk bersedekah, kita ragu ini, berikan juga, tapi bikinlah doa yang pendek di hadapan dia. Kita ulang, kita ragu sama orang ini dengan ketajaman nalar Ibu, ini orang nggak benar. Tapi jangan lihat fisiknya, kasih juga walau sedikit kurang ikhlas. Tapi bikin doa di hadapan dia. Kalimatnya pendek aja kalau saya ngomong. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah yang sedikit ini orang yang menerima jadi baik siang dan malam. Kemana-mana terganggu dia itu. Nabi kan dulu ngomong jangan berdusta ya. Aku ingin berzina ya Rasulullah, tapi saya ingin Islam. Nggak apa-apa. Ya kan? Anjuran Nabi apa? Jangan berbohong. Waktu dia mau berzina, nanti ditanya Nabi gimana? Dia sendiri yang bikin bumerang di dirinya. Jadi kepada Ibu, tetaplah memberi. Ia butuh di sini yang kuat, yang imannya tadi, ketulusan tadi. Udah ya Bu? Masih ada silakan. Udah terang? Kayaknya tidak cukup waktu ini, udah selesai dulu itu. Satu, kajian adalah karakter kita. Terserah yang mana. Yang wajib, yang sunat, yang mubah, yang makruh, yang haram. Insya Allah kita semua ngambil minimal yang kedua, manusia makruh. Syukur-syukur manusia wajib. Poin kedua kajian kita, pertama adalah bersedekah waktu miskin, apalagi waktu lapang. Terakhir, ini masih panjang ini, tapi terakhir dalam kajian pagi ini, jangan berbuat maksiat di kala sendirian. Yang paling rawan itu waktu sendiri. Kalimat pendek saya tutup. Yang paling rawan waktu sendiri. Kemana-mana kamu, walau kamu sendiri, ada CCTV. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong Pak. Ayo, Pak.